Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya memilih jalur bisnis ternak ayam untuk pemula yang akan memulai dan tertarik untuk beternak ayam apapun jenisnya. Tapi selain itu kita juga nanti sambil masuk kandang kita update kondisi ayam dan kandang di Brewok Farm. Ini adalah suasana sore hari di kandang Brewok Farm. Kita sambil duduk-duduk lah ya, karena udah bikin kursi belum pernah saya pakai. Jadi gini ya dulur-dulur, kenapa saya bahas ini, memilih jalur bisnis ternak ayam untuk pemula yang baru atau akan memulai ternak ayam. Karena tidak cuma 1-2 orang yang chat dan DM saya dan bertanya, bahasanya begini ya, kasarnya karena berbagai bahasa saya rangkum ya. Bertanya ke saya di chat dan DM, pertanyaannya itu tanya ke saya gini, Bang, ternak ayam yang paling menguntungkan itu pembesaran, jual indukan, atau cetak DOC ya? Pertanyaannya seperti itu. Nah, ini akan saya bedah sebisa saya dan saya bahas dan sepengetahuan saya lah, karena memang saya sendiri juga tidak terlalu mengikuti masalah persilangan dan juga pembuatan induk-indukan silangan itu ya. Tapi saya tahu karena beberapa teman ada yang melakukan, jadi sedikit banyak saya tahu, dan kesulitan dan keuntungannya bagaimana juga tahu. Terus saya sendiri juga ternak pembesaran udah 3 tahun, jadi ya pengalaman saya juga sudah saya berikan di YouTube saya, udah banyak. Nah itu kan nanti kan saya bahas dengan pengalaman saya di pembesaran, terus melihat prospek bisnis di kawan-kawan yang cetak DOC dan cetak indukannya. Kalau ditanya dari pertanyaan itu, mana yang menguntungkan? Kalau jawaban saya adalah, yang menguntungkan adalah bisnis yang kita kuasai dan kita jalankan. Mungkin suatu bisnis itu kalau kita hitung ya, keuntungannya itu terlihat besar sekali, kita melihat orang-orang yang sudah berjalan dan sukses, tapi tidak kita kuasai dan tidak bisa kita jalankan, kan sama aja. Keuntungan yang terlihat besar itu kita juga nggak bisa raih. Kalau saran saya bagi pemula yang belum menguasai dunia ternak ayam, jika kalian ingin mulai ternak ayam, sebaiknya pilihlah jalur pembesaran dulu. Karena pembesaran ini kan ibaratnya bisnis yang paling bawah ya, yang paling gampang dan mudah dilakukan. Yang saya maksud pembesaran adalah kita beli DOC apapun jenis ayam di domisili kalian dan yang laku ya tentunya. Terus kita besarkan sampai layak untuk dijual konsumsi di lesehan-lesehan, rumah makan dan sebagainya. Karena apa kita milih pembesaran? Karena inilah yang bisa dipelajari secara cepat. Kalau kalian sebagai pemula itu kalian bisa cari infonya, dan peternak-peternaknya banyak yang pembesaran. Kalian bisa cari info sebanyak-banyaknya. Kemudian resikonya lebih sedikit karena masa panennya berkisar 60-70 hari. Ya anggap aja 2 bulan lah ya. Jadi perputaran uangnya yang kita dapat atau keuntungannya juga lebih cepat, atau sekitar 2 bulan. Kita sambil masuk kandang ya dulur-dulur. Sedangkan kalau kalian memilih cetak DOC atau indukan ayam kampung silangan ya, yang akhir-akhir ini heboh, ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi walaupun kalian pilih jual indukan ini pun prosesnya juga
akan melalui proses pembesaran, karena biasanya juga yang awal-awal cetak indukan itu beli DOC, kemudian dibesarkan sampai umur-umur konsumsi, sampai dengan umur 2 bulan 3 bulan lah ya. Terus diseleksi mana yang cocok untuk indukan, kemudian yang tidak masuk seleksi mereka jual konsumsi. Layaknya ayam yang saya pelihara ini jantan atau chopper, dijual ke bakul-bakul, ke lesehan, ke warung. Tapi untuk jadi indukan yang bagus dan tentunya dengan cara yang benar ya, mungkin butuh waktu yang lama, mungkin bertahun-tahun, karena cari gen yang paling bagus seperti apa supaya dapat dagingnya cepat, tidak mau mengeram ayamnya, indukannya. Itu kan nggak bisa 2 bulan 3 bulan jadi seperti kita ternak pembesaran ya, yang uangnya 2 bulan 3 bulan bisa kita dapat. Kalau indukan belum tentu, karena butuh proses bertahun-tahun ya, atau 1 tahun lah paling cepat. Nanti yang kalian awalnya ingin mencoba merintis bisnis untuk memutarkan uang, padahal itu uang seadanya, nanti kan kalau terlalu lama juga uangnya hanya berkutat di ternak itu dan tidak terlihat hasilnya karena membutuhkan waktu yang lama. Oke, kita masuk dulu sambil kita kunci. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau tadi kan untuk indukan ya, buat indukan atau jual indukan, kalau kita mau cetak DOC, ini kalian untuk kalau mau langsung bisa cetak DOC, itu kan kalian harus minimal beli pulet dulu ya, atau ayam indukan yang sudah ukuran besar, umur 3 bulan 4 bulan, yang tidak lama kita bisa panen telurnya, atau istilahnya pulet. Itu kan harganya juga mahal kalau satu paket, dengan istilah-istilah yang rumit dan belum kita bisa yakin itu benar, yaitu istilah GPS, FS, terus PS, itu kan rumit ya penjelasannya. Itu kan sampai saat ini pun peternak-peternak silangan juga belum bisa merealisasikan dengan nyata produknya itu benar itu atau ya sepengetahuan dia aja, karena yang punya skema jelas jalur genetik silangan itu kan pabrik atau PT-PT yang besar ya. Tapi apalah itu sebutannya, itu kan mahal, satu paketnya itu bisa jutaan kalau punya gen yang bagus. Kemudian belum lagi kalau kalian beli atau buat mesin tetas, tentunya dengan standar yang bagus dan benar. Itu kan tidak murah ya kita buatnya atau beli. Dan setelah itu dari kita beli pulet untuk mencapai benar-benar produksi telur harian, itu kan kita harus masih nunggu lagi dari umur 3 bulan 4 bulan itu mungkin nunggu sekitar 2 bulan lagi untuk ayam bisa mulai belajar bertelur. Nah, kalau kalian baru mulai ternak ayam, setelah dapat pulet ini kan bikin racikan pakan supaya masih bertelur dan tidak mandek itu. Itu kan kalau orang-orang yang belum terbiasa dengan ayam mungkin akan bingung kalau sebatas belajar YouTube, kalau nggak praktek langsung. Ya contohnya kita mungkin dari sisi pembesaran pun, kalau kalian punya ternak ayam kampung, silangan apapun, kita bisa belajar dulu pembesaran, bikin kualitas pakan yang bagus itu seperti apa, sampai nanti bisa digunakan untuk indukan atau cetak DOC itu. Kalau ujuk-ujuk langsung kita mau cetak DOC dengan sok-sokan beli pulet tanpa pengetahuan yang tepat atau pengetahuan yang mumpuni, ya akan susah untuk perawatannya. Kadang-kadang juga mau bertelur tapi kualitas telurnya jelek, jadi tidak bisa ditetaskan atau pas menetas DOC-nya mati gitu ya. Dan untuk yang modal uangnya terbatas, itu akan sulit dan lama berputar uangnya.
Padahal waktu saja yang kita habiskan untuk bisnis cetak DOC itu kan butuh waktu yang lama. Kayak indukan tadi, kalau kita uangnya hanya berkutat di situ berbulan-bulan bahkan tahunan, kita belum bisa menghasilkan uang. Padahal kalau kita pakai untuk pembesaran uang itu, tentunya dengan sudah punya kandang ya, dengan punya kandang kita modal uang untuk pembesaran ayam, itu kan sudah 2-3 periode kita bisa ambil uangnya ya, 2 atau 3 siklus pembesaran bisa kita dapat uang atau keuntungan itu. Oke, kita masuk ke kandang yang selanjutnya, kandang kedua. Kita lanjutkan ya. Tadi udah dari sisi pemilihan bisnisnya, sebaiknya apa itu ya, yang tadi saya sarankan pembesaran. Sekali ini saya akan bahas mengenai siklus bisnisnya atau periode dalam satu kali kita ternak, antara pembesaran, jual induk, atau cetak DOC. Untuk siklus bisnis, di antara beberapa jalur bisnis ternak tadi, yang paling singkat adalah seperti yang saya lakukan ini, ternak pembesaran. Karena sekitar 2 bulan sedikit kita sudah bisa panen, kita pelihara dari DOC. Dan tentunya jika hanya 2 bulan, resiko dari bisnis ternak itu juga lebih sedikit dibandingkan dengan siklus cetak DOC atau jual indukan. Karena kalau cetak indukan kita bisa 3-5 bulan kalau kita udah siap genetiknya. Kalau cetak DOC kita dari mulai ayam bertelur sampai nanti ayam udah nggak mau bertelur itu kan kemungkinan 2 tahun ya. Jadi dalam satu kelompok ayam kita pelihara sampai 2 tahun itu baru selesai siklus bisnisnya. Pengaruhnya apa? Nanti ke perawatan ayam. Karena di situ, karena siklusnya semakin panjang, maka resiko penyakit yang masuk juga akan lebih banyak. Ngaruhnya ke obat-obat dan vaksin yang kita pakai jika kita pelihara secara konvensional atau masih menggunakan kimia. Nah, ini juga yang membuat alasan saya kenapa saya memilih pembesaran. Kalau masalah keuntungan dan sebagainya, itu tadi yang saya sebutkan, percuma kalau tidak bisa kita jalankan. Jadi yang saya pikirkan adalah mengenai resikonya dan juga perputaran uangnya. Karena ini jadi penghasilan utama saya, maka saya juga harus dapat uangnya lebih cepat. Berbeda kalau kalian lihat yang sudah sukses, jika dibandingkan dengan kita yang pemula, untuk cetak DOC dan indukan itu, ya akan berbeda. Apalagi kalau yang sudah sukses cetak indukan dan DOC itu punya pekerjaan tetap, jadi ternak ayam sebagai sampingan. Pekerjaan tetapnya punya limit hutang di bank mungkin 200 juta. Ibaratnya dia mau mulai usaha pun, kalau rugi masih ada jaminan dia bisa pinjam uang kemana gitu ya. Untuk yang kalian ingin fokus ternak ayam dan langsung memulai di jalur bisnis itu, sekali kalian rugi ya kalian nggak ada yang bantu. Karena ternak ayam adalah fokus atau lini utama penghasilan kalian. Jadi karena saya memikirkan itu, maka saya lebih memilih pembesaran, karena 2-3 bulan lah uangnya itu bisa kita dapatkan. Walaupun kalau dibilang apakah saya tidak tertarik dengan indukan dan cetak DOC, saya nggak tertarik. Apalagi kalau kalian lihat di video saya yang ayam KUB, yang ayam kampung dari Balitbang itu, saya tertarik tiap hari panen telur, cetak DOC. Tapi saya sadar kapasitas saya sendiri gitu ya. Karena kita nggak harus memaksakan, mungkin akan disebut sebagai peternak mandiri dan sebagainya. Kita cetak DOC, kita besarkan seleksi indukan, sisanya kita jual sebagai konsumsi. Itu disebut peternak mandiri mungkin ya. Tapi kalau bagi saya, mungkin itu butuh waktu dan passion yang lebih dari peternak-peternak yang
melakukan ternak pembesaran seperti saya ini. Akan butuh waktu dan passion yang lebih jika kita akan memulai di indukan dan cetak DOC. Kemudian secara pemasaran, kalau ayam pembesaran seperti ini, kalian harus pilih lokasi kandang atau tempat kalian itu jenis ayam yang laku di pasaran tuh jenis apa ya. Mungkin ayam jantan seperti ini di lokasi kalian saat nonton video ini mungkin nggak laku, bahkan belum tahu itu ayam apa ya. Di sana misalnya lebih laku ayam kampung KUB, ya udah itu kan juga bisa pembesaran. Kita mulai dari situ, jadi pilih jenis ayamnya yang tepat agar pemasarannya gampang. Jangan sampai kita mulai ternak, tapi kita nggak tahu pemasarannya akan dibuang kemana. Kalau di lokasi saya sendiri, memang 3 jenis yang lebih unggul untuk pemasaran lesehan. Di area Jogja, Jawa Tengah, Jawa lah ya, secara umum. Itu ada 3 jenis, joper, jantan, KUB itu yang mendominasi. Ayam-ayam yang posturnya mirip ayam kampung dan dijual di lesehan-lesehan pinggir jalan itu mendominasi penjualan pemasaran untuk ayam pedaging di luar broiler ya. Dan kalau di area Jawa yang susahnya kalau kita pemasaran daging dari silangan kita sendiri itu adalah pemasaran di konsumen atau rata-rata kalau di Jawa itu lesehan, ibaratnya saya sendiri ya. Saya sendiri kalau jajan di lesehan, saya nggak mikirkan tuh itu ayam apa tuh nggak ya. Pokoknya saya pesen ibaratnya ayam kampung, walaupun itu kampung joper atau kampung KUB atau jantan kita nggak tahu. Ya udahlah saya langsung makan. Maka dari itu lesehan-lesehan di Jawa juga nggak akan peduli silangan ayam ini dari genetik apa, rasa dagingnya bagaimana, gurih, manis, teksturnya daging bagaimana, itu nggak akan peduli. Kalau di Jawa loh ya saya ngomonginnya. Kalau di luar Jawa saya nggak tahu. Makanya lesehan itu akan cari ayam yang murah, yang bobotnya sesuai orderan, dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya warungnya itu. Jadi kalau kalian dengan silangan genetik yang bagus misalnya, terus kalian jadi yang dinamakan peternak mandiri itu, kalian jual sendiri ke lesehan di Jawa, itu lesehan-lesehan nggak akan peduli itu. Kalian silangannya pakai silangan jutaan dan sebagainya itu nggak akan peduli. Karena yang paling utama adalah bobot dan harga ayamnya. Kecuali kalau kalian punya silangan ayam, kalian besarkan, sisanya kalian potong dan kalian buka warung makan sendiri. Nah itu buka restoran, apakah restoran dengan keunggulan daging ayam unggul dan sebagainya, itu kan bisa kalau kalian punya jalur pemasaran seperti itu. Mungkin ada yang bilang kalau kita beli DOC dari pabrik, pembesaran dengan full fur seperti ini itu bukan peternak mandiri gitu ya. Kalau saya sendiri nggak usah gelisah lah dibilang seperti itu. Yang penting kan kita dapat keuntungan dan perputaran uang yang cepat, yang bisa datang ke kita untuk makan keluarga kita gitu ya. Kalau mau dinilai sebagai peternak mandiri, kita ya ambil jalur lain aja. Kita nih beli DOC dari PT, pembesaran pakai full fur. Kita akan dibilang mandiri dari jalur yang lain, misalnya istri atau keluarga kalian punya warung makan, ya udah ayam yang kalian besarkan itu jalur pembesaran kalian besarkan, potong sendiri, ayamnya kalian olah sendiri, jadi kalian nggak tergantung dengan bakul. Kalian olah jadi produk jadi, apakah ingkung ataukah ayam goreng, ayam ungkep gitu. Itu kan juga kemandirian dalam bentuk lain ya. Nggak melulu soal proses ternaknya, pemasaran pun yang kalau kita bisa lakukan sendiri itu juga menjadi kita sudah jadi peternak mandiri. Tapi kalau kalian tetap ingin masuk ke cetak, DOC dan indukan, pastikan ya bisa terserap pasar. Jadi jangan, saya cocok ya dengan omongan peternak muda, jangan mengikuti tren. Jadi yang penting kalian tahu dulu ayam ini kalau dipasarkan laku nggak. Karena percuma kalau kalian sudah mati-matian cetak DOC,
seleksi indukan unggul. Tapi pemasaran daging konsumsinya di lokasi dulur-dulur dihargai sama dengan chopper. Itu yang banyak terjadi saat ini. Misalkan ayam kampung asli kalau di pasar dihargai seharga chopper, itu kan nggak setimpal dengan perawatan yang lebih lama. Jadi untuk awalan tadi menurut saya sudah cukup ya yang saya bahas, dari mulai pemilihan jalurnya bagaimana, alasannya apa, mulai dari siklus bisnis, dari pemasaran tadi yang sudah saya bahas. Semoga bisa memberikan gambaran dulur-dulur yang ingin mulai berternak. Sedikit saran lah itu ya, tadi video ini sedikit saran untuk pemula yang mau ternak ayam. Karena kalau dibilang ternak ayam itu mudah ya, menurut saya mudah karena terbiasa. Kalau belum mulai ya akan terlihat sulit. Karena ternak ayam itu butuh detail juga, detail-detail kecil yang harus kita lakukan. Jadi semoga ini bisa memberikan saran yang bagus untuk dulur yang baru mulai ternak ayam, agar tidak salah dalam memilih jalur bisnis, agar tidak zonk, dan tentunya dapat keuntungan untuk makan keluarga kita semua. Sementara sampai sini dulu ya dulur. Untuk pembahasan ini mungkin akan saya sambung dengan kurang lebihnya pembahasan yang mirip atau kelanjutannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.